pagi Suster, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Hari ini saya ingin mempresentasikan kolaborasi 2. Nah, yang bermata pelajaran agama, IPA, matematika, dan bahasa Sunda. Pada suatu hari Tuhan Allah membuat taman di sebelah timur, dan disitulah ditempatkan manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon di bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai yang mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu mengalir menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yang kedua namanya Gihon, yang ketiga Tigris, dan yang keempat namanya Efrat. Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah kepada manusia itu, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kau makan buahnya, sebab di saat engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Lalu Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang sendiri saja. Aku akan membuat orang yang sepadan dengan dirinya. Dan baru Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang, hutan, burung di udara. Dibuatnya lah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Nama yang diberikan manusia itu kepada tiap makhluk yang hidup, demikian nanti nama makhluk hidup. Manusia memberikan nama pada segala tempat, kepada burung di udara, dan kepada semua binatang di hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dirinya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur dengan nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawalah kepada manusia itu. Dan berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, dan inilah daging dari manusia itu. Engkau dan dia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan akan bersatu bersama istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tapi mereka tidak merasa malu. Pesan yang bisa kita dapat dari cerita ini adalah kita harus patuh kepada perintah Tuhan, sebab bila kita melanggarnya, kita akan jatuh ke dalam dosa. Nah, kita akan lanjut ke IPA. Nah, di IPA kami mempelajari tentang adaptasi makhluk hidup. Nah, adaptasi makhluk hidup ini juga ada 3. Nah, yang pertama yaitu adaptasi morfologi, yang kedua adaptasi fisiologi, dan yang ketiga adaptasi tingkah laku. Nah, adaptasi morfologi adalah adaptasi yang beradaptasi dalam bentuk tubuh. Contoh hewan dan tumbuhannya seperti bebek, pohon kurma, lidah buaya, dan harimau. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah proses penyesuaian fungsi tubuh terhadap lingkungan hidupnya. Contoh hewan dan tumbuhannya ada
bunga teratai, dan kaktus. Yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian diri berupa penyesuaian tingkah laku makhluk hidup terhadap situasi serta keadaan di lingkungan tempat tinggal. Contoh hewan dan tumbuhannya adalah seperti cicak, belalang, putri malu, dan bunga matahari. Di pelajaran matematika juga kami mempelajari tentang operasi hitung. Di sebuah akuarium raksasa terdapat 20 ekor ikan koi. Karena perubahan cuaca, ada 6 ekor ikan koi yang mati. Kemudian pemilik menambahkan 10 ekor ikan koi ke dalam akuarium. Berupa berapa ekor jumlah ikan koi dalam akuarium sekarang? Jawaban menurut saya adalah ini. Dari garis 0, kita akan menarik garis itu ke sebelah kanan sejauh 20 kali. Lalu kita akan menarik garis ke sebelah kiri sebanyak 6 kali. Soalnya ada 6 ekor ikan koi yang mati. Setelah itu kita akan menarik garis ke kanan sebanyak 10 kali. Karena pemilik itu menambahkan 10 ekor ikan koi lagi. Jadi jawabannya adalah 24 ekor ikan koi. Di pelajaran bahasa Sunda oge kurang diajaran kumaha cara miara tutuwuhan jeung sasatoan. Nah, ayeuna urang dek ngajelaskeun kumaha cara miara bawang beureum. Tahapan kahiji, kekembangan bawang beureum nyaeta kudu meuleuh heula. Urang oge bisa ngagunakeun siung bawang beureum nu aya di imah. Mun siung bawang beureum geus dipelak, lila-lila bakal jadi akar serabutna. Siung di bagian tengah lapisna bawang beureum, tunas ieu bakal kaluar daun hejo nu bisa urang kenal oge ku daun ti bawang beureum atau daun bawang beureum. Baru engke ngabentuk umbi-umbi atau bawang beureum nu anyar. Mun bawang beureum geus siap dipanen, maka daunna bakal jadi layu jeung warna agak coklat kekonengan. Umbi bawang beureum oge bakal saeutik kaluar tina taneuh jeung warna lapisan kulit beureum kecoklatan. Sekian presentasi saya tentang kolaborasi 2 ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman dan Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih.